Anda pasti sudah pernah berkunjung ke Yogyakarta, bukan? Mengunjungi tempat-tempat seperti Tugu, Keraton, dan lainnya. Tapi, tahukah Anda, ternyata letak tempat wisata tersebut membentuk garis imajiner yang saling berkaitan dan memiliki filosofi tentang keselarasan hidup masyarakat Jogja. Yuk kita ulas satu persatu. Mulai dari Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis terkenal hingga mancanegara karena lokasinya yang strategis dan pemandangannya yang indah dan unik. Dan pantai ini menjadi ujung garis imajiner. Dari Pantai Parangtritis, kini kita menuju ke utara. Di sini terdapat Panggung Krapyak, yaitu sebuah bangunan bersejarah berbentuk menyerupai kubus dikenal dengan sebutan Kandang Menjangan. Selanjutnya kita mengarah ke Keraton Yogyakarta, atau dalam bahasa aslinya Keraton Kesultanan Ngayogyakarta, yang merupakan tempat tinggal resmi para sultan yang bertahta di Kesultanan Yogyakarta. Selain menjadi lambang kota Yogyakarta, di sini kita juga bisa melihat berbagai informasi. Berat samo dipikul, ringan samo dijinjing, samo sekato membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam program acara Hidup Sehat pada sore hari ini meskipun agak mendung. Namun mudah-mudahan cuaca yang mendung ini dingin dapat menambah wawasan kita melalui tayangan ini tentang kesehatan dan juga pelayanan kesehatan. Nah, spesial pada sore hari ini di era pandemi tentunya masyarakat kita agak sedikit parnoan nih kalau saya bilang. Parnoan buat ke rumah sakit. Kita tahu bahwasanya rumah sakit ya dari namanya juga udah tahu rumah sakit. Tentunya banyak penyakit di sana. Jadi terkadang masyarakat banyak yang parno buat datang ke rumah sakit jadi takut nih. Nah, spesial banget hari ini kita kedatangan narasumber nih. Yang pertama ada Dokter Karina Astarini. Selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Makasih loh udah nyempetin ya ke TVRI Jambi. Harus. Harus ya. Harus. Ini sayang pemirsa nih. Iya. Baik, yang kedua ada Bang Iswandi. Saya manggilnya Abang, kalau kita nggak jauh beda Bang ya. Abang awet muda kayaknya. Awet muda ya. Bang Iswandi nih. Apa kabar Bang? Sore. Alhamdulillah Sehat ya? Sehat. Nah, Bang Iswandi ini Kabid Keperawatan Bang ya. Kabid Keperawatan di rumah sakit Mitra sekarang. Mitra. Ya, Oh, Keperawatan di rumah sakit Mitra. Iya. Dan dokter juga Iya. salah satu dokter di rumah sakit. Rumah sakit Mitra. Rumah Satu sakit tim. Mitra. Ya, satu Satu tim tim, lah ya. ya sore ini ya. Nah, pemirsa, pada kesempatan sore yang berbahagia ini tentunya ada pembahasan yang sangat penting nih buat pemirsa di rumah. Ya, ini tema kita pada sore hari ini adalah home care. Nah, apa sih home care itu? Ya kan?
Nah, tapi ada spesialisnya lagi nih, sub tema kita, yakni perawatan di rumah bagi pasien yang sakit kronik. Nah, tapi juga ada beberapa hal nanti juga yang kita bahas sama-sama bersama dokter dan juga Bang Iswandi pada sore hari ini. Nah, yang paling mendasar pertanyaannya yang pengen saya tanya ini, karena home care agak kurang familiar. Iya. Di telinga saya nih ya. Iya. Dan juga mungkin masyarakat. Iya, banyak yang bertanya tentang tema kita pada sore hari ini tentang home care. Nah, home care ini seperti apa sih sebenarnya programnya? Baik, siapa dulu nih? Boleh gantian juga boleh nih buat dokter dulu. Silakan. Oke, saya jelaskan pertama apa itu home care, gitu kan? Kan rata-rata emang banyak yang nggak tahu home care itu sendiri apa. Home care itu sebenarnya udah lama, Mas. Udah dari zaman dulu kala gitu kan. Cuman karena bahasanya emang bahasanya aja, beda ya. Mungkin karena makin kesini kan makin diminati gitu. Jadi emang udah dibikin suatu kayak terstruktur gitu, lebih terstruktur lagi. Home care itu istilahnya kayak visit atau kunjungan tenaga kesehatan ke rumah, baik itu oleh dokter, oleh perawat, oleh bidan, oleh tenaga medis gitu. Kunjungan ke rumah gitu untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis di rumah gitu. Itu secara garis besarnya. Secara garis besarnya ya. Jadi pelayanannya semua penyakit sebenarnya bisa, semua penyakit baik itu kalau dulu kan kayak bidan atau perawat datang ke rumah untuk memandikan bayi gitu kan. Nah, itu home care. Itu termasuk home care. Mantri-mantri keliling dulu kan. Nah, iya, perawat dulu mantri ya. Nah, mantri. gimana nih Pak Mantri nih? Dari Pak Mantri sendiri nih. Gimana nih home care nih? Kalau dulu kan perawat itu disebut menteri ya. Iya. Sekarang perawat Familiar banget gitu tuh. ya. Pak Mantri. Iya. Itu kalau home care benar kata dokter tadi itu sebenarnya dari dulu itu sudah ada ya, sudah ada. Cuman home care itu sendiri dipatenkan melalui Permenkes 29 itu. Iya. Ada kalau secara ketentuan itu ada dalam Permenkes itu dijelaskan untuk pelayanan mulai dari pelayanan preventifnya, promotifnya, kuratif dan rehabilitatif itu ada nanti pelayanan mulai dari pelayanan rawat jalan, rawat inap, terus sampai dengan one day care, perawatan sehari, dan terakhirnya home care, kunjungan ke rumah. Dan di situ udah dijelasin lagi kan home care itu sendiri itu mau pelayanannya bagaimana gitu, harus ada terstruktur merupakan kesinambungan komprehensif dari perawatan pasien yang sudah di rumah sakit dibawa ke rumah, dilanjutkan pelayanannya di rumah gitu. Nah, oleh tim tenaga kesehatan gitu. Berarti home care itu memang udah lama ya? Sudah lama. Kan tahun 2014 itu baru jadi home care gitu. 2014 baru melalui Permenkes 29 itu. Oke. Permenkes 29 ternyata home care udah lama. Tahunya sih mungkin masyarakat ya puskesmas keliling, atau apa kunjungan dokter biasa aja. Ternyata ada program dari pemerintah dan juga. Nah, yang pengen tahu nih saya nih, apakah setiap rumah sakit itu ada home care? Kira-kira rumah sakit. Iya. Kalau di Jambi sih yang saya tahu cuman beberapa ya. Beberapa rumah sakit dan ada beberapa puskesmas. Oke. Tidak nggak semua menjalankan program apalagi ini ya. zaman Covid masing-masing rumah sakit udah sibuk kan, apalagi rumah sakit rujukan ya pasti mereka nggak akan melayanin home care gitu. Lebih fokus ke Covid di rumah sakit. Tapi rumah sakit mitra ada ya? Kalau rumah sakit mitra ada. Rumah sakit mitra itu sudah membuat satu konsep, memang konsep poliklinik home care. Gitu. Jadi poliklinik. Jadi ada polikliniknya gitu ya? Poliklinik home care. Jadi pelayanan terintegrasi. Jadi kalau dulu home care mungkin kunjungannya perawat itu sendiri aja, atau mungkin kunjungan atau pihak dokternya sendiri aja, atau mungkin fisioterapi itu sendiri aja. Jadi kalau terintegrasi sesuai dengan anjuran dari akreditasi, pelayanan kita pelayanan terintegrasi berfokus pada satu pasien. Jadi semua tenaga kesehatan boleh melayani tergantung leadernya dokter. Permintaan dokter terhadap kebutuhan pelayanan ini apa aja. Mungkin di situ ada fisioterapinya, mungkin di situ ada edukasi gizinya, kalau semua orang-orang yang seperti yang DM kan, mungkin gizi masuk, atau yang mungkin perawatan luka, mungkin butuh perawat. Oke, sebelum gitu. lebih lanjut, berarti tadi abang menjelaskan bahwasanya home care itu tergantung leadernya ya. Kurang lebih berapa orang nih dalam satu tim di home care itu, dok?
Satu tim dia sebenarnya gini. Apakah memang sesuai kebutuhan saja melihat kondisi pasien? Sesuai kebutuhan. Tapi sebenarnya pelayanannya persis sama kayak di rumah sakit. Contoh saya kasih contoh satu. Pasien stroke misalnya. Pasien stroke itu kalau dirawat di rumah sakit pakai infus, otomatis yang ada perawatnya, ada fisioterapinya. Kalau untuk stroke-nya ada dokternya, dokter spesialis saraf. Oh, sampai spesialis juga. Spesialis, iya. Bisa didatangi di rumah ya? Iya, dokter penanggung jawab luar biasa gitu. Dokter spesialis saraf misalnya itu untuk penyakit stroke. Nah, nanti dokternya datang visit ngelihat, oh ini terapinya gini, kasih infus sekian, kasih obat ini, terus butuh fisioterapi lanjutannya seperti apa. Nah, itu kan catatan instruksi dari dokternya. Nah, nanti datanglah perawatnya untuk suntik obatnya, untuk memberikan infusnya. Terus ada tim dari fisioterapi datang juga untuk fisioterapi. Terus datang juga ahli gizi untuk menghitung gizinya gitu. Jadi terintegrasi semuanya. Semuanya ada perwakilan dari bidang-bidangnya sendiri. Jadi fisioterapi, dari gizi, persis semuanya. kayak di rumah sakit gitu istilahnya. Jadi istilahnya simpelnya rumah sakit kita pindahin dari rumah. Gitu ya. Iya, gitu. Ngambil aspek legalnya, gitu. Aspek legalnya dia SIP-nya di rumah sakit gitu. Oke, baik dokter dan juga Bang Iswandi nih. Sore ini kan kita bahas tentang home care nih ya. Dan buat pemirsa di rumah yang mau mungkin berkonsultasi di sini melalui program tayangan ini, boleh di line telepon 0741663885 atau di nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Nah, bagi pemirsa di rumah yang lagi menyaksikan tayangan ini, boleh langsung di telepon aja melalui TVRI Jambi tentunya. Nah, baik, tentang home care itu sendiri, dokter dan juga Bang Is gitu kan. Nih, sejauh ini, dokter dan juga Abang kan ini di Rumah Sakit Mitra ya. Sejauh ini nih, di era pandemi nih, gimana nih? Tadi saya di opening saya bilang bahwasanya ini masyarakat nih parno banget. Takut ke rumah sakit karena tahu ya apalagi ke rumah sakit rujukan ya. Luar biasa nih takutnya. Cuman kadang ya balik lagi ada juga masyarakat yang parno, kadangnya demam semalam tinggi, nggak punya tem di rumah, tiba-tiba lari ke IGD gitu kan. Nah ya sewajarnya memang dokter ataupun perawat tidak boleh menolak pasien kan seperti itu. Tapi gimana nih melalui program home care, apakah ada peningkatan di era pandemi ini panggilan buat datang ke rumah? Banyak ya. Lebih banyak daripada sebelum COVID. Iya. Bisa. Sebelumnya biasanya sehari bisa berapa kali dok? Hitungannya kita rekapnya per bulan. Oh, per bulan. Ya, per bulan ya kak ya. Oke, per bulan. Per bulan. Mungkin bisa diceritain bang, sebulannya dulu berapa? Rekap per bulan. Per bulan itu bisa sampai 15-20 orang gitu kan. Jadi tergantung masa perawatannya di rumah. Sebelum pandemi. Atau pas lagi pandemi? Pas lagi. Tapi kebutuhannya banyak, kita kan timnya yang kita coba batasin gitu. Yang penting gimana cara kebutuhan masyarakat yang butuhkan pelayanan kesehatan ke rumah kita kejar. Tadi kita menyediakan dokter spesialisnya ada, perawatnya ada, tim kita lengkapkan. Oke. Kalau untuk seorang dokter sebagai leader di home care, program home care ini sendiri gitu kan, dia kan melihat dulu nih si pasien nih, apakah melalui telepon saja, baru bisa, oh saya butuh perawat nih, saya butuh gizi nih, saya butuh fisioterapi nih. Itu gimana nih dokter sebagai leadernya gitu untuk menentukan itu semua dok? Kalau kita sebagai, apakah ada survei dulu awal baru nanti datang lagi, ini gimana nih? Kalau kita sebagai dokter via telepon tentu agak susah ya. Kalau via telepon, apalagi untuk melihat kondisi pasien ya. Apalagi pasien yang pertama kali ya. Pertama kali kita belum pernah ketemu sama sekali, terus via telepon itu agak susah jujur. Karena kita nggak bisa telepati gitu kan. Kalau dokter dia harus lihat, harus periksa, harus tanya jawab, anamnesa, harus periksa dan baru bisa ditegakkan diagnosisnya apa, terapi selanjutnya, rencana selanjutnya itu apa gitu. Jadi kalau untuk pertama kali biasanya emang kita langsung ketemu dulu sama pasien. Datang dulu ya, biasanya datang dokter dulu, sama konsultasi perawat aja dulu. gitu. Iya, konsultasi dulu ke rumah sakit. Itu untuk pasien yang belum pernah kita temui sama sekali. Oh, si pasien datang dulu ke rumah sakit nih? Itu yang pertama. Itu yang pertama kali ya? Iya, itu pertama kali. Jadi memang baiknya konsul dulu, tatap muka dulu di rumah sakit, karena kita kan ada poly home care tadi. Gitu. Jadi terintegrasi di sana. Kalau pasien mau home care ya udah kita arahkan ke poly home care. Nanti disitulah kita lihat diagnosisnya apa,
yang dibutuhkan apa. Jadi kita tahu kan rencana selanjutnya di rumah bagaimana. Cukup sekali aja ketemu. Cukup sekali Cukup aja ya? di rumah sakit. Dan itu untuk pasien yang pertama kali yang belum pernah kita ketemu. Ada juga pasien yang sebelumnya sudah pernah dirawat di rumah sakit gitu. Jadi misalnya pasien DM, pasien diabetes kan, sakit gula, biasanya ada yang dirawat di rumah sakit. Dok, untuk selanjutnya saya mau di kunjungan ke rumah dong, visit ke rumah, boleh nggak gitu kan? Rata-rata kan pasien gula cek gulanya tiap bulan ya. Tiap bulan. Kalau gulanya naik, butuh infus ya kita infus. Kalau kondisinya bagus ya minum obat aja, atau ada yang sampai ke suntik insulin gitu kan ada. Jadi memang tergantung kondisi pasien. Jadi kita harus lihat langsung untuk pertama gitu. Jadi bisa dulu si ketemu dulu di poli home care, atau pasiennya habis dirawat di rumah sakit gitu. Untuk selanjutnya mau di rumah ya boleh, nggak apa-apa gitu. Ada rekam medisnya dulu ya, Iya. kita tahu rekam dulu medisnya. Jadi kita tahu kebutuhannya apa gitu kan. Berarti bisa dibedakan dong home care dengan panggilan tim kesehatan yang dadakan gitu ya. Maksudnya nih, ini pasien tiba-tiba pingsan di rumah gitu kan. Apakah bisa si ini keluarga ini buat nelpon home care atau nelpon IGD? Kalau gitu teleponnya, kalau di Jambi kan, Kota Jambi kan ada tim 119 itu emergency. Kalau boleh kita nomor telepon IGD boleh hubungin IGD, itu belum masuk ke dalam home care. Itu dalam keadaan darurat kita bisa hubungin 119 Kota Jambi. Terus kita Rumah Sakit Mitra juga menyediakan telepon emergency yang selalu terlampir di dalam media itu. Ada gitu emergency. Pasti beda dong ya. Pasti beda. Nah, ini buat pengetahuan juga masyarakat tentu beda. Nah, home care ini adalah program dari rumah sakit yang buat lanjutan ya. Lanjutan. Penting gitu. Tadi kan jadi kan ada pasien yang dirawat di rumah sakit Mitra itu sendiri, mau pulang, kalau ini perlu kelanjutan perawatannya kita tawarkan, terus kita langsung arahkan ke poli home care. Tetapi kalau pasien dari luar, kita konsul dulu ke polinya, temuin DPJP-nya, baru kelanjutannya tim yang untuk ke rumah gitu. Ke rumah datang gitu ya. Baik dokter dan juga abang, kita break dulu nih di sore hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong.
dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di TVRI Jambi. Tentunya menyapa seluruh pemirsa di rumah nih yang mau berkonsultasi masalah home care di era pandemi pada seperti ini kita rasakan, boleh di 0741663885 atau di nomor telepon yang nanti akan muncul di layar kaca Anda. Di sore hari ini ditemani dengan Dr. Karina dan juga Bang Iswandi. Ya, Dr. Karina ini dan Bang Iswandi ini salah satu tim ya di Rumah Sakit Mitra yang menangani tentang home care ini. Iya. Nah, di segmen pertama tadi pemirsa sudah banyak sekali pembahasan tentang home care, bahwasanya perawatan di rumah lanjutan ya, dan bahwasanya harus ketemu dulu nih si pasien dengan dokter atau perawat di rumah sakit dulu, baru itu bisa ditentukan home care atau tidak. Nah, ini pelayanan yang sangat luar biasa bagi saya. Nah, tapi boleh nggak nih tahu nih kan sebagai masyarakat nih saya bertanya gitu ya, boleh nggak home care nih apakah memang ditanggung BPJS atau tidak? Fair aja deh. Iya. Gimana nih? Kita sebenarnya home care kan kalau dari segi BPJS-nya mungkin kayaknya nggak ditanggung ya, karena kita nggak kerjasama juga dengan BPJS, belum ya. Tapi ada beberapa pasien itu memang ditanggung oleh asuransi. Ya, asuransi ada ya. Karena pasien itu tidak lepas dari pasien rumah sakit mitra, tetapi rawatnya di rumah. Kita menggunakan rekam medis rumah sakit mitra, kan dokter tadi di rumah, jadi semuanya bisa dirembes. Gitu. Jadi tadi sudah disilakan oleh dokter tadi, nanti pasien tuh menemui dulu dokter atau leader tim home care, poliklinik home care. Di situ ada kontrak kerjanya. Kebutuhan pasien tadi, apa yang dibutuhkan oleh dokter terhadap pelayanan pasien tadi. Nah, itu dijelaskan. Tapi tarif itu, kalau tarif umum, itu nggak jauh beda dengan tarif perawatannya. Gitu. Jadi para dirawat di rumah sakit, mungkin takut ya, takut pandemi tadi, silakan di rumah. Biayanya itu nggak jauh beda dengan itu. Mungkin lebih sedikit daripada tarifnya itu. Lebih murah? Bisa jadi. Ya. Karena rumah sakit mungkin dia harus membayar kamar sebagainya gitu ya. Makan. Tapi kalau di rumah kalau di rumah hanya bayar jasa perawatan dan juga obat ya mungkin ya. Visitnya dokternya. Kan mungkin visitnya kan tergantung kebutuhan. Tiap hari kalau ini dibutuhkan, kita kan tim bisa konsultasi dibutuhkan atau enggak. Dan perawat pun mungkin butuh mau berapa kunjungan, mau butuh 3 shift, 2 shift, atau 1 kali per hari. Iya. Nah, asuransi bisa ya? Asuransi ada yang kerjasama, ada yang bisa. Sebenarnya BPJS juga asuransi, Bang. BPJS juga asuransi pemerintah. Ya. Tapi BPJS nggak bisa. Tapi BPJS nggak bisa, belum bisa mungkin dokter. Next time mungkin bisa gitu ya. Karena sama-sama bayar. Intinya ya ada tempat kita bertanggung jawab gitu. Makanya kalau home care, misalnya saya buka praktek pribadi, saya home care sendiri kan itu beda lagi ya, beda lagi, nggak bisa tim selengkap kayak di rumah sakit juga. Mungkin dokter sendiri atau hanya perawat satu. Dan gitu itu juga klaimnya ke asuransi juga mungkin agak repot ya. Tapi kalau rumah sakit kan atas nama rumah sakit gitu, makanya ada label rumah sakitnya yang kita bawa gitu, untuk pertanggungjawaban juga. Pertanggungjawabannya ada rumah sakitnya nih. Iya, jadi jelas. Mau juga kalau atas nama pribadi saya sendiri sebagai praktek pribadi mungkin asuransi nggak mau ngeklaim, ya kan? Saya buka praktek pribadi melayani buka jasa home care ke pasien, ya asuransi nggak mau ngeklaim ya seperti itu gitu. Kalau rumah sakit ya bisa, pasti bisa gitu asuransinya. Paling nggak pasiennya bayar dulu, jadi kayak reimburse gitu, gitu. Tapi tetap bisa diklaim ke asuransinya. Tapi kalau secara garis besar, aku setelah mendengar program ini ya dok ya, Bang Isu ya, ini merupakan program kesehatan yang luar biasa. Artinya home care ini lebih menjangkau ke masyarakat seperti itu, lebih didatangin satu-satu gitu kan. Ini butuhnya apa, sampai ke gizinya loh, sampai dokter spesialisnya loh juga bisa didatengin ke rumah gitu. Fisioterapinya bisa ke rumah. Fisioterapi sampai alatnya juga dibawa ya? Alat-alat yang bisa dibawa. Alat yang bisa dibawa ya. Yang bisa dibawa banget. Luar biasa nih pemirsa. Boleh deh ditelepon buat konsultasi di sore hari ini tentang home care.
Dan Rumah Sakit Mitra juga menyediakan nomor telepon yang selalu ada ya di Ada. beberapa iklan ya, kita tahu. Nah, baik dokter, tadi penyakit stroke, penyakit DM, ini kan bisa kita katakan dia agak mayoritas lah ya di masyarakat kita ya Bang ya. Nah, selain penyakit stroke yang kita tahu itu bisa kelumpuhan, DM juga sampai amputasi seperti itu. Ini jelas gitu penyakitnya memang diperlukan home care, tindakan lanjutan rawatan di rumah, tidak mesti harus di rumah sakit. Kita tahu juga bahwasanya pasien stroke dan DM ini juga butuh yang ketenangan ya. Biasanya si pasien ini orang tua biasanya lebih enakan dirawat di rumah gitu. Nah, tapi selain kedua penyakit ini yang sudah dokter dan juga Bang Iswan ditemukan di tim home care ini, penyakit apa saja sih yang sudah ditemukan selain DM dan juga stroke ini? Apa-apa aja yang udah ditanganin lah gitu penyakitnya? Ada kemarin beberapa kasus kanker yang udah kita tangani di rumah ya, home care ya. Boleh nih cerita dulu ya pengalaman buat pasien kanker lidah, itu kanker lidah. Terus juga ada pasien yang habis setelah operasi kraniotomi, operasi bedah saraf, pasien stroke dia. Jadi pasien stroke jatuh, terus cedera kepala. Jadi perlu butuh operasi, tindakan oleh bedah saraf. Nah, setelah perawatan beberapa hari di rumah sakit, pasiennya pulang. Nah, itu kan butuh perawatan lanjutannya ke rumah. Paling nggak untuk stroke-nya dan untuk bedah sarafnya kan agak lumayan lama juga ya ininya perawatannya gitu. Nah, itu kita udah dapat kasus yang seperti itu selain pasien stroke dan pasien DM tadi gitu. Gitu, pasien stroke, pasien DM, pasien kanker, pasien bedah saraf yang plus stroke itu ada. Bedah saraf. Iya, Stroke-nya ada juga. Ada juga. Luar biasa tuh penyakit. Perawatan bayi, Perawatan bayi? imunisasi bayi yang pos melahirkan, pos seksio gitu, mau pulang edukasi tentang perawatan bayinya. Jadi kita ada rawatan lanjutan di rumahnya sampai pasien itu bisa mandiri. Kalau kayak zaman dulu itu kayak bidan datang ke rumah buat mandiin bayi gitu ya? Ya, kalau kurang lebih gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Cuman itu kan tidak diintegrasikan dan tidak diatur, tidak ada aspek legalnya. Jadi sekarang kita atur semuanya dalam satu integrasi yang dilindungi. Lebih dilegalkan. Dilegalkan. Baik. Nah, selain dokter mengunjungi si pasien ke rumah melakukan perawatan baik itu fisioterapi ataupun gizinya, ada nggak nih juga buat ke keluarganya ya? Karena kita tahu keluarga nih menjadi obat tersendiri buat si pasien karena dia dapat memberikan semangat juga kan, apalagi anak gitu kan, orang tua, adik, kakak, itu kan keluarga ini menjadi obat tersendiri nih kalau menurut aku. Ada nggak yang dilakukan tim home care buat edukasi ke keluarga nih? Nah, itulah salah satu menangnya home care itu. Kemenangan home care. Kalau di rumah sakit, misalnya kunjungan visit dokter atau perawat masuk ke ruangan, kan di situ paling ada satu keluarga yang boleh di dalam. Benar, apalagi sekarang ya. Gitu kan? Apalagi sekarang nih satu orang banget. Ke rumah, ya. Ketika kunjung ke rumah, dokter itu sendiri kunjung rumah kan ada keluarga yang dijelaskan kepada keluarga yang ada di rumah. Gitu juga perawat. Jadi edukasi itu lebih banyak didapatkan oleh pasien dan keluarga di rumah. Sehingga kita usahakan dengan adanya home care tuh keluarga itu lebih cepat mandiri dengan pasiennya. Edukasi itu lebih menang dia di rumah. Terbuka dia di rumah gitu kan. Pas. Gimana nih menurut dokter? Benar ya? Benar. Kalau keluarga itu support system. Benar, saya bilang utama. Tadi kan. Obat tersendiri kan saya bilang. Keluarga itu paling support system. Kayak istri butuh suami, ya pasti kan. Anak-anak butuh orang tua, suami butuh istri. Orang tua yang udah usia lanjut butuh anaknya gitu. Kadang kan kalau di rumah sakit ya seperti Pak Iswadi ngomong kan nggak semuanya bisa datang, nggak boleh nginep rame-rame juga, mengganggu kenyamanan pasien-pasien yang lain kan. Di rumah sakit bukan kita sendiri pastinya. Tapi kalau di rumah pasien sendiri, keluarganya kumpul rame-rame, kita edukasi pasiennya, nanti Pak makannya seperti ini. Yang masak kan bukan pasien, yang masak kan keluarganya atau istrinya yang sehat kan. Ya otomatis kan di situ kita memberikan edukasi untuk keluarganya juga, kebersihan pasiennya gimana gitu. Jadi nggak hanya pasiennya, tapi juga semua keluarganya di situ dapat edukasi gitu. Nah, lebih enak sih. Sejauh ini edukasi dan tidak semua keluarga, maaf saya katakan
telaten buat ngurusi pasien. Nah, ada nggak sih masalah-masalah dari tim home care ini ketika datang ke rumah buat melakukan edukasi kepada pasien dan juga keluarga? Ada nggak sedikit permasalahan-permasalahan yang ditemui lah di lapangan seperti itu? Ada lah ya. Itu masalah paling kan pertama tuh takut atau ragu untuk memberikan ragu ya. Ragu gitu. Karena apa itu kan karena tadi kurang edukasi. Jadi kalau setelah kita berikan edukasi bagaimana cara misalnya kalau pasiennya itu yang stroke gimana cara membalikkan atau gimana cara memberikan minum atau gitu kan. Jadi setelah kita berikan edukasi, jadi kemampuan untuk keluarga untuk membimbing pasien itu bisa mandiri itu lebih cepat. Lebih cepat ya. Lebih bagus. Gitu. Nah, beda. bener. Iya. Ini memang sebenarnya luar biasa, tapi kan ya itu tadi sih kita di lapangan kadang berbeda dengan kenyataan. Nah, yang menarik bagi saya ini home care ini sebenarnya udah dari dulu ada, tapi masyarakat yang kurang tahu. Nah, seperti dokter juga Bang Iswandi sebagai perawat senior lah ya di bidang ya gitu ya. Biasanya seperti DM ataupun stroke, apakah itu home care ini sesuai permintaan dari keluarga? Atau memang ada program misalnya nih ya di awal kita jelaskan, oh ini penyakitnya seperti ini nih gitu kan, butuh perawatan lanjutan. Apakah dari tim home care yang menentukan berapa kali visit atau dari keluarga yang memintanya gitu? Gimana nih? Kalau teknisnya ya dok, kita bicara teknis nih, boleh. Sebenarnya tergantung kebutuhan kedua belah pihak juga. Kebutuhan pasiennya berapa dan dokternya nanti menimbang ini kira-kira butuhnya berapa gitu. Kalau memang pasiennya minta tiap hari, terus dokternya bilang tiap hari. Iya kan ada kan? Ada. Minta divisi tiap hari ada. Gitu. Sebenarnya tapi maaf aku potong nih, sebenarnya sugesti kali ya. Iya. Kalau ketemu dokter, mungkin ketemu dokter, dokternya cantik, atau dokternya ini kan sembuh gitu kan. Sembuh langsung gitu, segeran. Yang DM langsung gulanya langsung turun. Ada banyak tipe kita kan banyak kan, tipe masyarakat itu banyak luar biasa. Indonesia banyak lagi kan. Banyak tipenya gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang minta tiap hari, ada juga ya. Kembali lagi kita yang menentukannya. Ini kira-kira pasien memang butuh medis atau hanya sekedar cuman untuk berjumpa gitu. Ada. Nanti kan kita lihat itu tadi yang butuh untuk kunjungan pertama itu sangat penting. Gitu. Sangat penting untuk kunjungan pertama itu menentukan ini butuh visit tiap hari atau enggak. Gitu. Yang jelas dokternya pasti visit, baik itu dokter umum atau dokter spesialis penanggung jawabnya pasti visit. Pasti seminggu sekali itu pasti. Pasti atau 3 hari, 2 hari, 3 hari gitu pasti. Tapi kalau mau tiap hari ya kita lihat dulu kasusnya, gitu. Nah, yang minta tiap hari kasusnya apa nih dok? Kalau boleh tahu. Banyak ya. Sering gitu deh. ada yang itu yang sugesti itu banyak. Sugesti ya. Bener ya saya bilangnya sugesti ya. Kadang berobat mau ke dokter itu harus ke dokter itu. Iya. Belum minum obatnya kadang udah sembuh. Demamnya udah turun gitu. Nah, Bang Is, gimana nih? Home care di Rumah Sakit Mitra, ini jangkauannya udah kemana aja nih? Sekarang kalau jangkauan itu kita masih di wilayah Kota Jambi. Kota saja Jambi ya? Yang bisa terjangkau dulu, karena mengingat jarak waktu dan jarak tempuh gitu. Kemarin ada yang sampai minta itu di mana? Tempino ya, sampai Tempino. Itu Tempino. Iya, gitu Kota Jambi ya. Kita nggak ambil karena tuh jangkauannya terlalu jauh ya, terlalu jauh gitu. Jadi kalau masih di dalam kota, kita masih karena pertimbangannya apa saja tuh? Kalau Tempino kan kalau menurut saya nih tidak begitu jauh kan, sekitar paling lama setengah jam lah ya dari Kota Jambi. Gimana? Pertimbangannya apa saja? Pertama itu jangkauan jauhnya itu timnya yang ke situ jauh. Terus yang kedua itu memang nanti kalau suatu saat nanti pasiennya, kalau pasiennya butuh pelayanan 24 jam harus stay perawat di situ aman. Tetapi kalau dia cuma butuh kunjungan, nah itu kunjungan itu kan nanti terjadi keadaan emergensinya tidak terjangkau jauh gitu. Oke, maaf saya potong nih. Abang tadi mengatakan bahwasanya kalau ada panggilan emergensinya gitu ya. Nah berarti di home care kayak pasien DM kita nggak tahu kapan naik turun gulanya kan. Kadang kalau lagi naik luar biasa itu. Nah stroke juga kita nggak tahu kapan masa kritisnya kita nggak, berarti ada panggilan daruratnya, emergensinya. Baik, sebelum dijawab kita break dulu nih. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini bersama Dr. Karin dan juga Bang Iswandi, Kepala Bidang ya Keperawatan di Rumah Sakit Mitra. Ini beliau-beliau berdua ini satu tim ya menangani home care di Rumah Sakit Mitra, dan kayaknya Rumah Sakit Mitra memang ada program ini sudah lama juga. Sejak berdirinya rumah sakit tersebut? Belum sih. Belum ya, baru 2 tahun ya? Baru ya sebelum COVID kita sudah luncurkan. Oh, udah mulai. COVID, ya. Oh, udah mulai ya. Nah, pertanyaan saya tadi yang sempat kepotong. Keluarga sewaktu-waktu bisa nelpon emergency kayak DM, kita nggak tahu nih kapan gulanya naik, gulanya turun, harus suntik insulin segala macam kan. Stroke juga kita kan kadang drop, penurunan kesadaran. Nah, ini gimana nih? Coba kepala bidangnya dulu yang jawab nih gimana nih Bang? Nah, Oke. Tadi belum dijelaskan kan konsep home care yang dilakukan oleh Mitra tadi. Kunjungan itu ada yang permintaan memang kunjungan perawat atau visit dokternya itu per hari, berapa kali sehari. Memang konsep kita tuh ada yang memang perawatnya tinggal di situ. Sip seperti di rumah sakit 3 sip, ada yang sip pagi, sip siang, dan sip malam. Dan tergantung kebutuhan baru nanti kontrol telepon integrasinya ke dokter gitu. Nah, itu pada pasien-pasien yang tertentu ya, pada tertentu. Nah, kalau sistemnya kunjungan, misalnya terapi diberikan 2 kali sehari. Pagi jam 7, terus nanti jam 7 malam. Kita memberikan gitu ya, Selebihnya nanti di rumah adalah kita kontrol via telepon dengan keluarganya. Nah, itu pasien-pasien yang memang yang maintenance nggak terlalu gawat darurat, cuma untuk perawatan luka atau apa gitu. Nah, kalau hal-hal seperti itu tadi terjadi emergensi, maka telepon IGD 24 jam. Nah, maka kita jangkauan tadi masih jangkauan dalam kota. Karena pasien itu tanggung jawab rumah sakit. Tapi kalau pasiennya sudah dari awal screening tadi, pasiennya yang dirawat adalah pasien dengan resiko emergensi, maka kita perawatnya sip. Yang sip pagi di sini di rumah sakit, lanjut sip sore di situ. Nah, itu kelebihannya itu income juga untuk perawat. Jadi perawat tidak membutuhkan duit cuma dari gaji rumah sakit, tapi dari home care itu pun rumah sakit juga. Nah, terus yang kedua, pasien itu tidak bayar sehari per hari. Tidak. Ada yang silakan kontraknya bayar per minggu, bayar per bulan pun boleh. Boleh ya. Gampang banget. Home care tuh enak banget. Kalau saya keluarga saya silakan. Kalau saya milih home care gitu. Daripada dirawat di rumah sakit gitu ya.
Gitu. Kalau takut dengan masa COVID sekarang gitu ya. Kan tadi masalah lagi tadi kan yang kunjungan keluarga gitu ya. Iya. Jadi benar yang saya bilang tadi, dokter juga bilang tadi bahwa saya memang keluarga adalah obat tersendiri nih. Support system paling utama. Kesembuhan si pasien sendiri. Nah, tapi lagi-lagi nih banyak juga di masyarakat yang belum tahu, dan ini aku rasa bilang tadi, seperti saya bilang tadi bahwasanya ini program nih sangat bagus sekali dan sebenarnya sudah ada peraturannya di Kementerian Kesehatan. Nah, tapi juga di Kota Jambi tidak hanya di rumah sakit saja, di puskesmas juga mungkin sudah ada sebenarnya. Cuman ada klinik-klinik mandiri pun ada. Iya, klinik-klinik mandiri juga ada seperti itu. Artinya sudah banyak lah nih jangkauan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat di sekitar kita gitu. Tapi yang program home care ini banyak masyarakat yang belum tahu. Nah, melalui tayangan ini juga kita kasih tahu, kita edukasi buat masyarakat bahwasanya di rumah sakit di Jambi ini sebenarnya ada loh program home care gitu. Kalau takut buat dirawat di rumah sakit. Iya, gitu. Nah, sejauh ini Bang Iswani gimana nih? Tadi kan dijelasin juga dok ya, sekitar 15 sebulannya 15 gitu. Sampai 20. Ini gimana nih? Kewalahan atau tidak di era pandemi ini gimana? Ya, sampai sekarang kita masih menikmati. Masih dinikmatin, masih bisa terjangkau, masih bisa terjangkau gitu, ya. Masih terjangkau gitu. Biasanya satu rumah sakit ini berapa tim home care-nya? Nanti diatur oleh kepala polikliniknya, ketua poliklinik home care tadi. Nanti kalau dia timnya bisa satu tim itu yang mutar. Misalnya kita hari ini merawat berapa orang? Salah satu hari ini kita merawat 2 orang. Jadi kan di ruangan beda-beda tuh. Yang IGD nanti silakan dinas pagi, nanti dinas sorenya di situ. Kan yang di ruangan perawatan nanti yang dinas pagi, sore silakan yang di pasien situ. Jadi semuanya kita libatkan di dalam plan home care itu. Sesuai kebutuhan lagi ya dokter pasien. Nah, penyakit-penyakit yang kronis yang dokter jelaskan tadi, DM, stroke, kanker, bedah saraf semuanya itu bahwasanya benar butuh perawatan lanjutan. Tapi ada juga nih kayak Bang Is tadi jelasin bahwasanya ya kayak edukasi memandikan bayi gitu-gitu juga bisa home care. Nah, penyakit-penyakit ringan lainnya yang membutuhkan home care nih apa aja dok? Kayak kalau home care misalnya pasien tifoid atau pasien DBD, kunjungan pertama pasti udah ada ya? Iya pasti. Udah pasti ada. Tegak diagnosisnya oh ini tifoid. Tapi pasiennya nggak mau dirawat di rumah. Rata-rata kan pasien anak, pasien DBD pasien anak. Tapi pasien yang benar-benar boleh home care, tapi syaratnya pasien yang sudah kita periksa memang tidak butuh perawatan intensif. Ada waktu zaman dulu ya, waktu tahun kemarin DBD kan banyak yang masuk ICU. Banyak banget sebenarnya sih bahayaan DBD ya daripada corona. Indonesia ini luar biasa loh ya. Udah dihantam DBD, hantam lagi sama corona. Luar biasa. Gitu. Jadi waktu itu kan tahun kemarin banyak kasus DBD anak-anak. Iya, banyak banget. Yang masuk ICU karena kurang pahamnya orang tua tadi. Iya, dan gitu. Sampai penuh ICU di mana-mana. Di mana-mana gitu, penuh cari rumah sakit. Rata-rata kan orang, Mitra nih rumah sakit baru pasti kosong nih ICU-nya. Rata-rata gitu. Iya. Kalau saya juga gitu. Penuh gitu. Padahal juga penuh ya. Iya, kita juga penuh. Untuk Mitra di ruang ICU bisa berapa pasien dokter? 3, untuk sekarang 3, 4 ya. Kita menyediakan waktu itu kita menyediakan bed standarnya 3. Standarnya kita bisa memenuhi 5 bed sesuai dengan fasilitas alat yang tersedia. Bisa masuk 5 bed. Jadi sekarang kita buka 3. Kalau untuk ruangan sih bisa 5 bed, 6 bed bisa. Bisa ya. Bisa. Oke. Nah, lanjutin dokter. Gimana tadi? Jadi gitu yang anak-anak ya yang butuh perawatan lanjutan. Tapi emang syaratnya tidak butuh perawatan intensif. Ya, kalau DBD tadi gimana nih? Kalau DBD yang biasa masih trombositnya masih sekitar 100.000 atau 90-an atau 80-an. Yang artinya memang pasiennya kondisinya baik, aman untuk kita rawat di rumah. Gitu, ya. Kalau kondisinya kita periksa pasiennya sudah shock, trombositnya sudah 15.000, itu kan rata-rata pasiennya udah kondisi shock itu. Kalau udah kondisi shock kan udah butuh intensif, perawatan intensif. Kalau perawatan intensif kita nggak boleh dirawat di rumah. Itu harus di ruangan khusus ICU. Iya, kalau pasiennya seperti itu. Kalau memang
cuman perawatan biasa DBD atau tifoid itu yang anak-anak kan rata-rata ibunya susah ya, ibunya bekerja atau ayahnya bekerja gitu. Pasiennya anak. Apalagi sekarang COVID, takut dibawa ke rumah sakit, boleh dirawat di rumah, tapi dengan syarat pasiennya aman dirawat di rumah, tidak ada indikasi. Kategori aman ya nih dong. Kasih tahu dulu dong dok, kategori aman ini maksudnya gimana nih? Ya itu kita periksa dulu kondisinya, keadaan umumnya bagus, tensinya bagus, terus pasiennya nafsu makannya ya kurang, demamnya emang ada gitu, ya gejala-gejala DBD lah misalnya DBD ya. Kalau anak-anak biasanya kan kalau udah demam pasti nafsu makannya berkurang, minum air putihnya kadang gitu kan. kurang juga, kebanyakannya nangis, akhirnya dehidrasi tinggi lagi demamnya. Kan? Rewel, tapi anaknya masih keadaan umumnya masih bagus gitu, artinya nadinya masih bagus. Tensinya masih bagus gitu. Tapi kalau nadinya udah lemah, anaknya udah udah lemah juga gitu kan, kondisinya udah lemah sekali. Itu kan apalagi sempat nggak keluar kencing gitu, BAK-nya itu kan butuh perawatan intensif. Itu terus harus dirawat di rumah sakit perawatan intensif, bukan ruang biasa. Jadi kalau pasiennya udah rawat di ruang biasa, udah boleh, berarti rawat di rumah boleh gitu. Tapi kalau butuh ICU berarti kita nggak sama sekali tidak mengizinkan pasien di sana, di rumah. Berarti harus dirawat di ruangan intensif gitu. DBD lagi kan, DBD harus dicek darahnya. Kalau pasiennya dirawat di ruangan intensif bisa dicek darahnya per 3 jam, per 4 jam, bahkan per jam. Cek trombosit doang. Gitu. Kalau pasien DBD. Pasien DBD, pasien DM. Itu cek darah terus. Ya, tapi kalau pasiennya aman, kondisinya paling cek darahnya per 12 jam atau sekali sehari per 24 jam. Gitu. Jadi yang aman boleh kita rawat di rumah, tapi kalau yang butuh perawatan intensif harus di rumah sakit. Gitu. Karena cek kontrolnya perawatnya harus di situ terus kan, ngeliatin pasien, terus nanti tiba-tiba pasiennya lebih udahlah shock, dirawat di rumah, kondisinya makin gawat gitu. Kita nggak izin kalau yang kayak gitu, enggak. Juga harus observasi dulu, ketemu dulu. Makanya tadi perlu pertemuan, perlu tatap muka dulu, kita menentukan kondisinya bisa dirawat di rumah atau enggak. Berapa kali visitnya, apa aja yang dibutuhkan, bidan kah, perawat kah, atau gizi kah gitu, fisioterapi kah, itu harus. Tapi kalau perawat pasti, perawat kita ada yang stay persif, ada yang stay di situ. Pokoknya pasti ada perawat tiap hari, ada bahkan 3 kali sehari, paling nggak untuk cek infus. Infus habis, Bu, infusnya macet Bu, atau infusnya berdarah Bu, gitu kan. Banyak kan tipe pasien. Kalau di rumah sakit ya Bang ya, lari dulu nih ke ruang perawat gitu ya. Di rumah sakit enak kan, tinggal bel, perawat datang. Kalau di rumah, makanya tadi yang kita bisa jangkau itu yang cuman kota Jambi yang terjangkau sama kita. Nanti panggilan emergensi ternyata kita buru-buru, ternyata infusnya macet. Gitu. Kita mikirnya udah macam-macam kan, ini emergensi nih gitu. Ternyata infus macet gitu. Nah, sejauh ini ya Bang Is ya, sebagai kepala bidang perawatan nih, biasanya seperti pasien DM, pasien stroke, biasanya paling lama home care. Memang ya sesuai permintaan keluarga lah ya, balik lagi itu. Tapi idealnya nih berapa kali buat home care? Seberapa lama? Berapa lama gitu ya? Ya, sebenarnya tadi kan dari screening awal tadi untuk menentukan berapa lama dan kontraknya berapa lama. Tapi kita usahakan secepat mungkin itu, target kita itu bukan pasiennya aja, keluarganya. Keluarga dan pasien bisa mandiri. Artinya kan orang-orang yang DM yang membutuhkan insulin tiap hari, yang memang mau makan insulin dulu, banyak itu kan, atau mau makan harus minum obat dulu. Tapi kalau ketika dia sudah mampu untuk mandiri, kita bisa lepas. Gitu. Tetapi kalau selagi mereka tidak bisa mandiri, maka itu tiap hari kita edukasi ke rumah, kita ajarkan cara menyuntik dan kita kontrol semua. Oh, sampai diajarin cara nyuntik juga? Diajarin, kan harus keluarga harus bisa untuk nyuntik sendiri, atau pasien itu sendiri. Sampai bisa mandiri, target kita bisa mandiri gitu. Bukan sembuh ya. Oke. Baik, kalau boleh saya hemat ya. Tujuan dari home care ini adalah juga tidak hanya kesembuhan tapi juga edukasi kepada pasien dan juga keluarga. Ya. Oke, luar biasa nih. Program bagus. Bagus banget nih. Sayang hanya dalam kota ya. Tapi sementara iya. Pengembangan tuh jelas ada. Sekarang aja kita sudah antisipasi itu, kita
punya kontrak kerja juga dengan ketika kita kewalahan dengan jumlah pasien home care, maka kita perawat luar boleh, tapi kontrak kerjanya dengan rumah sakit. Jadi kontrak kerja dulu dengan rumah sakit, maka dia kita libatkan sebagai tim home care. Pernah kemarin gitu. Jadi perawat luar yang bukan kerja di rumah sakit, tapi dia harus kontrak kerja dulu dengan rumah sakit, baru kita libatkan sebagai perawat home care. Bisa juga ya, bisa juga. Kalau kebutuhannya sudah tidak terpenuhi lagi, kalau memang pasien sudah banyak nih. Tapi buat rentan waktunya tadi belum dijawab nih. Berapa lama biasanya? Biasanya buat si pasien ini bisa memberikan tim home care memberikan edukasi buat pasien dan juga keluarga, biasanya berapa lama nih buat pasien DM? Tergantung. Kalau khusus pada pasien DM itu cuma sebentar, paling 2 kali 3 kali. Kalau dia sudah bisa mandiri, itu 2-3 hari atau 1 minggu. Kalau dia sudah bisa mandiri, lepas. Kecuali di situ ada lukanya. Kalau ada luka di makanya kita basah gitu ya, Dok ya. Kalau DM itu masalahnya ada luka, ada ulkus, ada tuka. Itu kan kadang sampai amputasi kan. Sampai amputasi. Kalau DM masalahnya itu. Kalau stroke masalahnya ya lemah gitu kan. Lemah anggota gerak. Tapi kalau DM masalahnya di luka tadi. Itu yang bikin lama. Tapi kalau pasien DM yang baru ketahuan, yang belum ada tuka, belum ada luka-luka seperti itu, luka yang lama sembuh, itu lebih cepat. Lebih 3 hari, 4 hari sudah lepas. Paling kita edukasi cara minum obat, cara makan kan ada takarannya ya. Kalau pasien DM ada takarannya, nasinya segini, kan pakai gram-gram tuh, ahli gizi kan pakai gram-gram. Kalau masyarakat kan susah kan, mikirnya ini berapa gram nggak mungkin ditimbang gitu. Benar. Nah ini yang jadi permasalahan nih, Dok. Itu diajarin. Benar diajarin nih kata Dokter Karin, kan benar diajarin. Tapi gimana nih kadang ketemu pasien yang kadang agak egonya agak tinggi nih. Kalau dengan dokter atau perawat atau ahli gizi, dia nurut-nurut aja nih. Tapi kalau dengan keluarga kadang bisa bangkang nih. Nah sebelum dijawab nih, dulu ya. Kita break dulu nih. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, gak kerasa nih udah di segmen terakhir dalam pertemuan kita di program acara Hidup Sehat pada sore hari ini yang membahas tentang home care. Begitu banyak sekali pembahasan dan poin-poin penting yang harus kita mengerti tentang home care ini, bahwasanya home care memang sudah lama ada program ini dan juga sudah ada undang-undangnya di Permenkes ya. Nah, udah banyak sekali pengalaman dokter dan juga Bang Is udah dijelasin sama pemirsa di rumah. Nah, mungkin di segmen terakhir ini bisa kasih pesan nih buat pola hidup sehat lah ya, sesuai dengan program kita buat hidup sehat. Iya, hidup sehat nih, gimana nih dokter di era pandemi ini ya luar biasa banget lah saya bilang ya. Tidak, ya semua bidang terkena imbasnya, apalagi dunia kesehatan. Nah, gimana nih buat dokter, ada pesan-pesan buat masyarakat kita? Pesan saya untuk masyarakat tidak lepas kalau masa pandemi, selalu saya sampaikan 3M, hanya itu, 3M aja yang diingat. Iya. Memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, terus satu lagi menjaga jarak, social distancing, cuman itu. Apalagi masa pandemi cuman itu aja, nggak ada yang lain, sudahlah. Itu aja. Terakhir mungkin doa kali ya. Doa terakhir. Soalnya ngeri kan, sekarang Jambi kasusnya peningkatannya luar biasa. Jangan sampai kita menjadi zona merah. Iya. Nah, buat Bang Iswandi nih gimana nih? Sama tadi sudah disampaikan oleh Dr. Karin, sama cuman tambah aja itu jaga kondisi tubuh, jangan dipaksakan untuk
banyak beraktivitas, banyak istirahat, banyak minum air putih gitu. Iya. Lebih baik di rumah daripada berkeliaran di luar gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak buat Dokter Karin dan juga Bang Iswandi sudah menyempatkan mampir dan juga berbagi pengalaman dan juga edukasi buat masyarakat di rumah. Mudah-mudahan next time ya datang lagi ke sini kita dengan tema pembahasan yang berbeda tentunya ya. Nah, pemirsa TVRI Jambi, terima kasih atas kebersamaannya pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Jeffrey mewakili seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.